Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Ibu akan membuka pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita mulai berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Gimana anak-anak? Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Di sini Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa hari ini yang tidak masuk, anak-anak? Semua, Bu. Sebelum Ibu memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Ibu Kartini. Silakan berdiri, anak-anak. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa, pendekar kaumnya untuk merdeka. Wahai Ibu kita Kartini, putri yang mulia, sungguh besar cita-citanya bagi Indonesia. Ibu kita Kartini, putri sejati, putri Indonesia, harum namanya. Ibu kita Kartini, pendekar bangsa,
Sebelum Ibu akan menjelaskan materi mengenal bunyi dan suara. Pernahkah kamu mendengar bunyi petir, suara musik, atau orang bicara dari kejauhan? Pernah, Bu. Menurutmu bagaimana bunyi bisa sampai ke telinga kita? Karena bunyi memiliki sifat yang merambat dari gelombang bunyi. Tujuannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini kamu yang satu menjelaskan pengertian bunyi, yang kedua mengidentifikasi sifat-sifat bunyi, yang ketiga memberikan contoh peristiwa yang menunjukkan sifat bunyinya. Apa itu bunyi? Bunyi adalah getaran yang merambat melalui suatu medium seperti udara, air, atau benda padat dan dapat didengar oleh telinga jika getarannya sesuai dengan frekuensi pendengaran manusia. Bunyi bersumber dari getaran. Setiap bunyi yang kita dengar berasal dari benda yang bergetar. Misalnya saat senar gitar dipetik, senar akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Bunyi merambat melalui medium. Bunyi tidak bisa merambat di ruang hampa. Bunyi memerlukan medium seperti udara, air, atau benda padat untuk bisa sampai ke telinga kita. Sifat bunyi satu, merambat ke segala arah. Bunyi dapat merambat ke segala arah dari sumbernya. Contohnya, saat lonceng bunyikan, orang di berbagai arah dapat mendengarnya. Sifat bunyi kedua, dapat dipantulkan. Bunyi bisa dipantulkan saat mengenai permukaan keras. Contohnya adalah gema di gua atau ruang kosong berdinding keras. Sifat bunyi ketiga, dapat diserap. Bunyi bisa diserap oleh permukaan lunak seperti kain atau busa, sehingga terdengar dari pelan atau bahkan hilang. Sifat bunyi keempat, dapat dibiasakan. Bunyi dapat berubah arah jika melewati medium yang berbeda, misalnya saat berbicara dari dalam air ke permukaan. Sifat bunyi kelima, dapat diperkuat. Bunyi bisa diperkuat dengan alat seperti corong atau pengarah suara, sehingga terdengar dari lebih nyaring dan jauh. Sifat bunyi keenam, dapat diantarkan lebih cepat di benda padat. Bunyi merambat paling cepat di benda padat, lebih lambat di air, dan paling lambat di udara. Maka kita bisa mendengar kereta datang jika menemukan bunyi korek. Contoh peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sifat bunyi dalam kehidupan sehari-hari seperti mendengar gema di gunung, dua mendengar suara petir sebelah kilat, yang ketiga mendengar musik dari tetangga. Baik, materi dari selesai. Apa yang kalian pelajari pada pembelajaran pagi hari ini? Tentang bunyi yang sampai ke telinga. Ya, ada getaran-getaran, ada sifat, ada suara yang dipantulkan, terus diserap, dan juga ada suara yang diperkuat. Ya, baik. Baik, Ibu akan membentuk kelompok menjadi 2 kelompok. Ya, Bu.
Silakan dikerjakan ya anak-anak. Iya, Bu. Apakah kalian sudah paham? Sudah, Bu, ini dikerjakan. Bu, dia gak mau mengerjakan. Silakan bisa mempresentasikan di depan kelompok 1. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kelompok saya. Langkah-langkahnya mengisi ember dengan air hingga penuh. Kedua, masukkan corak ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Yang ketiga, minta bantuan teman. Yang keempat, dengarkan dan catat. Hasil dari percobaan kami kelompok yang pertama, udara atau gas, contoh berbicara dengan teman, bunyi yang dihasilkan terdengar. Yang kedua, benda padat, contoh menempelkan telinga di meja yang diketuk, bunyi yang dihasilkan terdengar. Yang ketiga, benda cair, contoh mendengarkan benturan batu di dalam air, bunyi yang dihasilkan terdengar. Sudah, Bu. Baik, makasih Mbak Imelda. Silakan dilanjutkan. Terima kasih. Tepuk tangan ya. Baik, silakan dikumpulkan ya anak-anak yang KTP-nya. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk mengukur pemahaman Anda ya anak-anak. Iya, Bu. Ibu, apakah kalian sudah mengerjakan? Sudah selesai, Bu. Sudah selesai. Dikumpulkan ya anak-anak. Iya, Bu. Baik, Ibu akan menutup pembelajaran pada pagi hari ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu setelah dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.